Indico adalah sebuah perusahaan holding yang didirikan oleh Telkomsel untuk melahirkan startup-startup lokal dalam ekosistem digital yang ada di Indonesia. Nah, ini menarik ya, karena korporasi dengan startup itu dua makhluk yang berbeda. Cara kerjanya beda, cara pikirnya beda, model bisnisnya juga beda banget. Banyak bahkan yang percaya bahwa the real startup itu nggak bisa tumbuh dari sebuah korporasi. Nah, gimana tuh? Langsung aja yuk kita tanyakan ke Mas Andi Kristianto, CEO Indico. Mas Andi, terima kasih Sama-sama, bisa Mas. hadir di podcast saya. Ya, senang bisa datang ke sini. Oke, saya udah kenal Indico cukup lama, bahkan sejak lahirnya Indico yang baru berapa? 1,5 tahun sekarang? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Ya. Tapi mungkin nggak banyak teman-teman yang kenal Indico itu apa, Mas. Gitu. Padahal Indico itu punya story yang menarik gitu, dan punya misi juga yang mulia kalau menurut saya sih ya. Kita akan bahas tentang gimana Indico itu lahir dan akhirnya pengennya dikembangkan. Ya. Karena kan kita tahu bahwa Indico lahir dari sebuah korporasi besar ya, Telkomsel. Di atas Telkomsel ada Telkom Group gitu ya. Dan Indico ini didesain untuk se-agile mungkin layaknya sebuah startup gitu. Nah, kita pengen gali itu. Gimana nih Indico berjalan selama ini ya. Apa kendalanya, tantangannya, apa solusinya gitu. Karena saya yakin teman-teman yang nyimak di sini juga penasaran gitu. Karena seperti yang saya sampaikan di intro tadi itu bahwa startup sama korporasi itu beda banget gitu. Ini kan something yang kita diskusikan lama ya Mas ya. Gitu. Kejadian gitu Indico-nya gitu. Nah, open kali. Tapi sebelum naik ke sana Mas, ceritain dulu dong Indico itu apa? Ya. Yang pertama amin untuk doa baiknya Mas. Tadi Mas Indra udah mendoain gitu yang segala yang terbaik buat Indico. Indico tuh kalau singkatannya Indonesia Digital Ecosystem gitu. Jadi ini sebetulnya mimpi lamanya di Telkomsel, bagaimana caranya kita bisa meleverage aset sama capability Telkomsel untuk bisa meraih keluar dari telco bisnis yang selama ini udah di-handle oleh Telkomsel gitu ya. Jadi sebetulnya kalau sedikit mundur flashback gitu, Telkomsel mencoba berinisiasi dan berinovasi ke digital tuh udah lama Mas. Udah mungkin 15-16 tahun terakhir gitu ya kira-kira. Ada di digital advertising, ada di games, ada di music dan macam-macam gitu ya, video dan sebagainya. Nah, dari sana sebetulnya kita belajar dan mulai engage lah sama ekosistem. Cuma ketika posisinya itu di dalam telco gitu ya, di dalam Telkomsel, bisnis digital ini ya kurang lebih dilihat sebagai value added service-nya telco lah, kurang lebih seperti itu. Karena telco main bisnisnya jualan pulsa. Iya, kurang lebih gitu ya, jualan pulsa, jualan service komunikasi yang menghubungkan satu orang dengan orang yang lain. Jadi, andaikan ada services digital pun, ya dalam bungkusan untuk memperkaya bisnis telekomunikasinya kan gitu Mas. Sebagai added value terhadap barang dagangan utamanya. Betul. Bukan sesuatu yang justru itu jadi main course-nya gitu ya. Betul. Ya, sebetulnya nggak ada yang salah gitu ya pas di awal inisiasi, toh kita akhirnya bisa engage sama inisiatif-inisiatif digital itu juga menarik juga gitu ceritanya gitu. Misalnya contoh, saya ambil contoh satu Mas ya. Ini saya sebelum ngomong Indico-nya belakangan ya, saya mundur ke Telkomsel. Waktu di pertengahan 2000 antara 2004 2005 gitu ya. Itu ada sebuah services yang sebetulnya nggak laku di mana-mana itu. Namanya ringback tone. Ringback tone itu cuma laku di Korea gitu. Dan kenapa nggak laku di mana-mana itu simple karena yang beli nggak menikmati. Yang beli nggak dengerin lagunya Mas gitu. Jadi negara ngapain gue beli lagu yang gue nggak dengerin kira-kira gitu. Dengerin orang lain malah. Dengerin orang lain gitu ya. Nah sementara di telco itu kan sebenarnya service itu menggantikan ringtone yang nut itu Mas jadi lagu kan gitu. Secara teknologi sebetulnya nggak susah buat telco seperti Telkomsel buat nyelipin player di tengah-tengah infrastruktur aja sebetulnya gitu kan. Tapi impact yang bisa dibuat oleh ringback tone itu ternyata benar-benar memutarbalikan dunia musik pada saat itu yang lagi dihantam habis-habisan sama pembajakan waktu itu ya. Ada Napster, ada LimeWire, ada CD dan sebagainya gitu. Sekarang ternyata untuk bisa dapat
nilai ekonomi dari si artis itu gitu ya. Nggak perlu buat misalnya satu lagu 12 dalam satu kaset, dalam satu CD. Cukup 30 detik aja, asal catchy gitu, udah bisa jadi bisnis gitu. Subscription nggak bisa dibajak dan sebagainya. Singkat cerita, dari sana kita mulai ngelihat, oh iya, ternyata infrastruktur telco itu bisa mendorong ekosistem, bukan cuma ekosistem digital, the whole industry gitu maju gitu. Jadi dari sana oke, terus kita datang lagi ada advertising lah, ada games, ada video dan sebagainya. Nah, cuma memang challenge-nya selama ada di telco, ya jadi value added service telco gitu. Diskusinya belakangan kita, oh ini kayaknya akan sangat lebih, yang seperti Mas Indra bilang, lebih agile, lebih bisa engage dengan lebih luas ekosistem, nggak cuma terbatas dengan ekosistem telco aja. Ketika dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri, betul. Jadi esensinya gitu. Jadi mungkin 3-4 tahun terakhir, diskusinya akhirnya alhamdulillah 16 Desember 2021 Indiko berdiri gitu. Oke, jadi Indiko itu adalah engines of growth-nya Telkomsel. Ya. New engines of growth untuk Telkomsel yang meleverage aset yang dimiliki oleh Telkomsel gitu ya. Betul. Oke, itu menarik ya. Dan kalau selama ini semua aset Telkomsel tadi disebut ya, dari customer base, infrastruktur, jaringan itu hanya dinikmati oleh Telkomsel aja. Sekarang itu dibuka. Ngajak pihak-pihak lain juga ikut manfaatkan ini dong gitu. And in the process Indiko making money lah di situ. Itu jadi new engines of growth-nya Telkomsel kan, new revenue Telkomsel kan. Oke. Kan Indiko itu kan holding Mas ya. Betul. Nah, itu kenapa kok holding? Itu dulu deh mungkin ya. Ya. Nah, jadi kombinasi dari holding dan platform, di bawahnya ada vertikal bisnis gitu Mas ya. Nah, kenapa diholdingkan? Agar nanti yang di bawahnya Indiko itu bisa memanfaatkan aset dan capability. Karena menurut saya jadi startup, jadi sebuah business entity itu kan harus ada diferensiasinya. Dan kita mau mendorong tadi tuh modal utama Indiko yang punya aset dan capability Telkomsel, yang selama ini bisnis telco didorong agar si vertikal bisnis yang di bawahnya Indiko itu bisa dapat advantages-nya juga gitu ya. Misalnya, kalau misalnya mau reach out ke sebagian segmen yang relevan dari 170 jutanya Telkomsel. Ya kan? Jadi nggak harus dari awal. Customer Telkomsel. Nggak harus dari awal lagi. Mau leverage jalur distribusinya Telkomsel. Itu bisa dimanfaatkan gitu. Ya. Jadi ini gini teman-teman semuanya ya. Ini supaya teman-teman juga bisa kebayang Indiko itu seperti apa. Jadi Indiko itu kalau dalam terjemahan saya Mas ya, tolong dikoreksi ya. Indiko itu rumah. Betul. Untuk startup digital ya, yang ada dalam atau yang diinkubasi oleh Telkomsel gitu ya. Jadi tadi disebut vertical business itu kan startup kan ya. Iya, betul. Ya, kita kenal ada Kunci, ada Vita dan sebagainya. Itu kan masing-masing itu masing-masing PT ya. PT. Ya, jadi startup yang dikembangkan itu dijadikan PT. Ya, dia berdiri sendiri. Dan jumlahnya itu nggak satu, ada beberapa. Dan Indiko itu adalah yang menaungi startup tadi ya. Betul. Nah, betul. Jadi kenapa kok holding? Karena apa? Aset sama capability yang Telkomsel itu bisa dibantu sama Indiko buat menaungi startup itu, tapi dengan cara yang beyond telco gitu. Mungkin mundur sedikit. Kenapa sih sebetulnya kita bentuk dalam bentuk terpisah? Nggak seperti, sebenarnya kan bisa aja bisnis digital itu dibangun di dalam Telkomsel. 14-15 tahun terakhir udah kita bangun dengan cara seperti itu. Karena buat agility sama engage ecosystem, nothing wrong with the telco bisnis yang udah gede ini. Memang siklusnya di situ gitu Mas ya. Tapi ketika kita mau mendorong bisnis yang baru, pastinya butuh agility. Harus ada bahasa kita pivot, persevere, atau perish, ya gitu ya. Jadi namanya inovasi di awal itu pasti butuh belok, butuh ngubah konsep, dan harus berlangsung dengan cepat. Dan itu susah terjadi kalau itu di bawah Telkomsel langsung. Sulit gitu ya. Sulit karena ya mekanisme perusahaan udah gede, udah engine, ya memang engine bisnisnya udah berjalan ini ya. Pasti tidak mudah gitu ya untuk memfasilitasi yang seperti itu. Nah, contoh engage sama ekosistem apa? Dengan investor misalnya gitu. Dengan bentuk seperti ini kita bisa mengundang external investors.
Kenapa external investors? Duit, oke lah, duit for sure gitu ya. Pendanaan itu satu hal. Tapi yang lebih penting lagi menurut kami itu sebetulnya adalah kredibilitas yang diberikan oleh external investor bahwa oke, ini bisnis digital ini bener nih ya, maksudnya dibangun dan didorong dengan cara sebagaimana vertikal ini perlu didorong gitu, memanfaatkan aset sama capability, tidak di dalam, tapi memanfaatkan aset dan capability yang dimiliki Telkomsel gitu. Oke, teman-teman, aku recap ya Mas ya. Boleh. Ya. Jadi Telkomsel niatnya pengen punya bisnis yang disebut dengan vertikal tadi, yang itu startup digital, yang diharapkan ini akan bergerak layaknya startup digital, dan bahkan bisa dapetin investor. Nah, maka untuk bisa melakukan itu, startup ini, bisnis vertikal ini, nggak boleh dia langsung berada di bawah Telkomsel. Karena kalau misalnya ada di bawah, bisa aja sih sebenarnya. Cuman akhirnya punya hambatan-hambatan tuh. Karena kan akan ngikutin gaya kerjanya Telkomsel yang udah lebih mature, tentang keuangannya, pakem-pakemnya, gitu. Dan kalau misalnya mau dapetin investor, gimana? Masa invest di Telkomselnya, gitu kan? Kan ini nggak gitu. Kita pengen invest aja di sini, kan? Nah, itu semuanya yang mendorong, berarti bisnis vertikal berupa startup yang ingin dibangun Telkomsel ini harus dilepas dari induknya. Betul. Ya, dia harus bisa berdiri sendiri. Maka masing-masing jadi PT, gitu ya. Tapi Telkomsel juga ingin ngelola mereka dong. Ya. Dan di saat yang sama mereka juga harus punya akses kepada aset-aset Telkomsel, capability-nya Telkomsel. Maka ada holding tadi yang namanya Indico ini. Betul. Jadi Indico ini sebuah holding yang menaungi para startup tadi, ya, sehingga bisa tadi menjadi sebuah platform yang membantu para startup ini bisa mengakses, meleverage Telkomsel punya aset. Gitu Mas ya? Kurang lebih begitu, betul Mas, betul. Oke. Ini pertanyaan berikutnya begini. Karena kayak gini pasti kan banyak challenges ya. Betul. Diskusi kita sebelumnya waktu itu di kantor Telkomsel itu adalah seberapa mungkin sih sebenarnya korporasi besar tuh ngebuat startup gitu ya. Kan gitu kan. Terus kita ngomongin tentang korporasi startup dan sebagainya, itu bagus in teori, tapi it's very hard untuk benar-benar dilakukan ya. Karena kan beda banget gitu ya. Betul tadi ya, misalnya salah satunya tadi, kalau namanya startup itu, yaitu 3P itu kan ya. Pivot, persevere, perish. Gitu. Kalau di perusahaan besar Telkomsel, sampai ada sebuah project yang udah ngambil duit begitu banyak, tiba-tiba dihentikan, itu bakalan ada yang dipecat itu. Ya nggak, saya ngomong Telkomsel, ini di perusahaan yang manapun juga ya. Karena kan itu pertaruhan gitu. Sehingga akhirnya di persevere, padahal sebenarnya tidak layak di persevere gitu ya. Akhirnya itu cuma jadi zombie project gitu ya. Pertanyaan saya gini Mas. Dengan model holding ya yang digunakan oleh Telkomsel, karena mungkin teman-teman yang menyimak ini juga bekerja di sebuah perusahaan besar Mas, dan pengen juga punya startup gitu ya sebagai new engines of growth gitu ya, sumber revenue baru, sumber pertumbuhan baru gitu, tapi bingung gitu, mungkin udah nyoba langsung dibuat di bawah divisi ini, di bawah ini, tapi kok nggak jalan, nggak jadi gitu ya. Terus maka penasaran gitu, kalau Indico caranya kayak gimana gitu. Walaupun baru 1,5 tahun, pasti kan udah ada experience yang bisa di-share Mas ya. Betul. Nah, pertanyaan saya gini, sejauh mana solusi Indico yang itu berupa holding yang dibangun oleh Telkomsel untuk kemudian bisa melahirkan vertikal tadi, anak-anak tadi, startup tadi itu benar bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk menjalankan misinya Telkomsel untuk ngebangun new engines of growth. Ada dua angle ngelihatnya Mas. Yang pertama mungkin saya ngelihat dari kacamata Telkomsel secara keseluruhan gitu ya. Indico itu sebenarnya melengkapi mata rantai dari corporate innovation Telkomsel gitu. Karena kita punya NextDev yang early innovator gitu ya, seperti itu. Ada juga kalau ngomong incubator dan accelerator, kita punya TINC, Telkomsel Innovation Center. Kita juga punya TMI sebagai corporate venture ya, itu seperti venture investor pada umumnya gitu ya. Nah, Indico itu ada di stage yang udah lebih later stage. Mungkin agak mirip-mirip bisa diasosiasikan dengan venture builder sebetulnya kurang lebih. Nah, dari mana datangnya? Betul, satu sisi adalah ada inovasi yang di dalam Telkomsel terus dikeluarkan gitu ya, ditaruh di bawah Indico, atau kita itu kejadian di Vita sama Kunci, atau kita buat joint ventures sama
Majamojo dalam ini kita buat joint venture dengan Goto gitu ya, masuk ke bisnis games publishing. Nah, jadi bagaimana cara inovasinya itu sumbernya bisa dari dalam, bisa dari luar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebetulnya yang di dalam Telkomsel sendiri ada aset capability, ada banyak hal yang kalau pure startups mungkin tidak punya seperti bagaimana corporate startups yang kita bangun gitu. Karena ya tadi tuh aset sama capability yang leverage itu bisa membuat si startups ini punya leading edge gitu dibanding misalnya startup lain di vertikalnya gitu ya. Sangat penting untuk tahu right to play kita apa gitu sebetulnya, atau unfair advantage-nya itu apa sih sebenarnya gitu ya, yang bisa kita pakai buat leverage dalam hal Telkomsel ini. 170 juta pelanggan, brand equity, 350.000 outlets, dan sebagainya gitu yang kita punya. Network yang sangat luas. Network dengan ekosistem maupun stakeholders-nya Telkomsel secara lebih luas. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, yang perlu kita kawinkan itu adalah bagaimana nih disiplin, sebetulnya wisdom dari big corporate itu dikombinasikan sama agility dan vertical focus di dunia startups itu gitu, sehingga Indico bisa mempertemukan hal ini sehingga bisa optimal banget nih startupnya bisa tumbuh. Jadi gitu. Itu alasan kenapa di holdingisasi itu. Betul. Karena mengharapkan masih bisa dapat wisdomnya corporations, tapi bergeraknya agility-nya kayak startup itu. Betul. Sejauh mana itu beneran kejadian? Secara teori bagus gitu. Konsepnya sih, oke, I get the idea gitu. Kayak keren deh gitu. But how is that feasible? Itu kayak air laut dengan air sungai gitu. Itu susah gitu. Nyampurnya gitu. Kejadian Mas gitu ya. Akhirnya setelah 1,5 tahun kejadian juga gitu Indico gitu. Bahwa decision bahwa Indico ini itu sebetulnya apa ya? Keputusan yang cukup berani kan sebenarnya. Misalnya ini entitas yang terpisah, berarti saya mempercayakan lah gitu ya, Indico dipercayai oleh Telkomsel dan stakeholder dan shareholder Telkomsel untuk bisa meleverage aset dan capability Telkomsel, dan di bawahnya juga ketiga startup ini juga bisa maju dan agile gitu, dan bisa melakukan 3P tadi gitu, pivot, persevere, dan perish tadi gitu. Itu kejadian Mas gitu di Indico gitu. Jadi kita juga belajar banyak banget gitu. Agility-nya itu bukan cuma agility 3P, itu juga belajarnya engage sama ekosistemnya yang kadang-kadang nggak bisa kita define di awal ya, kira-kira gitu. Jadi pas sambil jalan kita lihat, oh iya, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu gitu. Jadi decision-nya juga lebih cepat gitu ya, dan juga kalau misalnya belok juga lebih cepat lah kira-kira gitu. Dan tadi ke poinnya Mas Indra, betul sih, yang membedakan juga di startups ini kan tidak punya luxury untuk extend bad ideas for too long gitu, karena runway cash flow-nya terbatas gitu. Sebenarnya kalau corporate rata-rata ya umumnya seperti Telkomsel dan corporate yang sudah besar itu kan sebetulnya udah cukup ini, dari engine bisnisnya ya udah cukup besar gitu ya, udah cukup kalau misalnya kesalahan yang secara bisnis ya mungkin saya ngomongnya 1 miliar, 2 miliar gitu, buat corporate yang triliunan itu mungkin oke lah gitu ya. Tapi kalau buat startups kan itu runway kita, cash flow kita tuh terbatas. Nah, gitu, justru di situ letak isunya kan. Betul. Jadi pernah ada klien Mas ya, yang dengan saya dengan tim di Cias gitu, kita ngobrolin tentang building something like Indico lah, tapi not exactly like Indico ya. Karena konsep holding itu nggak muncul pada diskusi itu. Nah, yang menarik adalah gini nih pendekatannya nih. Jadi dulu nih kami pernah nih engage nih dengan sebuah akselerator atau inkubator gitu, kerjasama. Jadi kita pengen creating new engines of growth, ada sumber-sumber penghasilan baru, kita ingin menanam startup di dalam gitu kan. Karena kan banyak cara. Karena misalnya kayak kita bisa jadi venture itu kan. Udahlah kita invest aja, Telkomsel invest aja ke startup dia urusin gitu kan. Tapi mereka juga pengen ngebangun sendiri gitu. Ya, jadi home breed lah istilahnya ya. Jadi dilahirkan di sendiri gitu. Nah, menariknya begini komentar dia. Dulu kita pernah, Pak. Jadi saya itu bukan konsultan pertama yang dihubungin oleh mereka gitu. Tahun sebelumnya itu udah ada konsultan yang lain juga yang udah engage dengan mereka dan dianggap gagal. Kenapa dianggap gagal? Karena dalam 1 tahun belum bisa menunjukkan bahwa startup yang di-incubate sama mereka itu menghasilkan. Gitu.
So intinya adalah sebenarnya mereka nggak sabaran gitu. Karena mereka terbiasa ini perusahaan gede banget. Ya lo ROI-nya harus jelas dong. Gue keluar sekian, gue dapatnya berapa? Kapan gitu. Kalau lo nggak bisa convince me di situ, ya udah gitu. Padahal ketika aku ngobrol itu sebenarnya sih memang itu kan prosesnya gitu. Nah terus akhirnya waktu pas lagi engage dengan kami, dia pendekatannya begini, udahlah. Tolong aja bisa nggak ya, Cias, cari aja startup-startup yang udah hampir pasti jadi. Ya. Terus nanti kita tinggal akuisisi aja. Gitu. Jadi balik lagi mindset-nya nggak mau ngambil risiko. Mindset-nya bukannya dia nanam benih, berharap nanti mungkin sekian tahun lagi ada yang berhasil, ada yang mati. Enggak. Gitu. Jadi KPI-nya masih dari 5 keranjang yang aku tanemin, berapa yang bisa gue dapetin, harusnya 5-5-nya gitu. Itu kan corporate banget. Jadi ketika aku engage dengan si klien tuh, wah ini corporate banget nih, ini rada susah nih gitu. Gitu. Nah, pertanyaan saya tadi ya, seberapa efektif holdingisasi itu sebenarnya mengarah ke sana gitu. Karena kalau kita kembalikan nature-nya corporate kan seperti tadi, Mas. Sementara si startup ini honestly kan kita juga nggak bisa mengatakan bahwa hanya karena traction-nya sekian, karena download-nya sekian, ini bakalan pasti berhasil kan. Kan dunianya itu kan bukan dunia yang statik kan. Dia bukan satu-satunya pemain kan, ada pemain baru yang masuk, tiba-tiba Google buat, tiba-tiba dari China masuk, gitu. Tiba-tiba Tencent invest di sini, waduh, gitu. Sehingga nggak ada kepastian di sana kan gitu. Nah, khawatirnya adalah walaupun sudah di-holdingin, tetap aja para startup ini dia tidak benar-benar bisa bergerak layaknya startup gitu. Disuruh lari, bututnya ditarik gitu. Misalnya kan ya. Jadi dibatasin gini, harus begini ya gitu ya. Kamu harus eksperimentasi ya, silakan. Tapi jangan sampai salah ya gitu. Nah, itu kan aneh gitu, suruh eksperimentasi tapi nggak boleh salah gitu. Karena itu clash of paradigm dari corporations dengan si startupnya ini gitu. Nah, balik lagi pertanyaan saya gitu, Mas. Jadi konkretnya sejauh mana holdingnya Indico itu bisa menyelesaikan masalah itu, Mas? Mungkin nomor satu, menurut saya sih nggak perlu dikontradiksikan bahwa ketika corporate gede, startup membesar pun akan jadi corporate juga kan, Mas gitu. Ya kan? Tapi kan nanti. Itu nanti. Betul. Nah, jangan pas lagi bayi langsung dibuat gaya corporate, mati duluan dia. Cuma ini kritik saya juga nih ya. Kritik saya juga adalah metriknya juga jangan vanity juga gitu. Apalagi sekarang nih ya, pas mau winter itu jadi path to profitability harus clear. Contoh kalau saya percaya bahwa ultimate bukti gitu ya, product market fit itu apa? Ada duitnya gitu. Itu bahwa duit gitu kan. Kadang-kadang ada enggak dong, ini belum duit itu masih nanti nih. Sekarang active users dulu nih atau downloader dulu segala macam. Oke, tapi saya mau lihat funnelnya gitu. Kalau orang sudah download jadi active user, bayar apa enggak? Kalau bisnis modelnya seperti apa? Yang bayar itu usernya atau ada third party yang bayar? Tapi harus ada si produknya ini memang appealing enough untuk orang itu mau bayar gitu. Jadi memang path to profitability itu penting gitu ya. Jadi buat metriknya juga ngejustifikasinya juga, wah corporate ini udahlah, ini dinosaurus segala macam, saya dong yang itu juga menurut saya nggak pas-pas juga gitu. Harus membawa, oke, apa sih unfair advantage yang dimiliki corporate itu gitu ya. Kalau tidak di vertikal itu, belajar dari Telkomsel mempercayai Indico gitu ya. Apa sebenarnya core competence yang bisa kita leverage beyond core bisnisnya gitu. Itu satu gitu ya. Jadi pemahaman itu sangat penting. Yang kedua juga si perusahaan yang dirintis ini juga harus disiplin gitu. Bahwa ada runway, ada ini gitu. Jadi jangan cuma vanity metrics, terus ada duit dikasih sama corporate buat di awur-awur dihabisin juga, ya itu nggak tepat juga gitu menurut saya gitu. Jadi makanya tadi disiplin corporate-nya juga perlu ada gitu ya. Jadi apalagi di winter time yang sekarang itu malah semakin kelihatan gitu ya, siapa yang disiplin, siapa yang purposeful, nah, itu yang bisa jadi pembeda sih kalau menurut saya gitu, Mas. Gitu. Walaupun nggak mungkin juga pakai metrik yang sama kan, metriknya corporate sama startup kan berbeda betul, gitu betul. ya. Itu betul. Ada funnel yang berbeda ya, betul. Ya. Oke. Artinya gini, holding itu berguna karena bisa jagain para startup ini, sehingga startup ini nggak tadi ya berada di track yang gaya-gayaan kelihatannya keren, tapi sebenarnya itu nggak mengarah kepada product market fit. Ya. Jadi ada sebuah disiplin tertentu yang jelas profitability-nya tuh lewat jalur mana, ukurannya apa, dan sebagainya. Nah, tinggal nanti menyepakati metriknya aja ya, antara si induknya corporate ini dengan startup ini harus ketemu satu metrik yang
yang make sense bagi startup, betul. Ya, tapi juga diterima oleh si corporate karena nggak mungkin pakai metrik yang sama. Betul. Nah, contohnya makanya kenapa ketika di holding ini terpisah itu mencari eksternal investor yang saya bilang tadi, Mas, bukan cuma duitnya yang dibutuhin. Oke, itu satu hal, tapi kredensial dan credibility yang diberikan oleh eksternal investor itu bahwa saya invest, saya masukin duit, berarti dia harus melakukan due diligence, buka data room, segala macam. Ada disiplin yang dilakukan startup itu sehingga in the long term investor mau dan menghasilkan return. Kemudian gini, orang-orang yang terlibat di dalam bisnis vertikal tadi, Mas. Jadi ada Kunci, ada Vita dan lain sebagainya, Mas. Tadi itu adalah karyawan dari Telkomsel, karyawan Indiko, atau tuh direkrut atau gimana, Mas? Kombinasi, Mas, gitu. Jadi rekrut gitu ya. Tapi yang paling penting itu adalah fresh blood. Jadi orang dari luar Telkomsel. Ya, dari luar. Tapi kombinasi gitu. Karena gini, yang paling penting itu adalah founder mentalities, itu penting. Jadi bagaimana dia live and die with the innovation gitu ya, bahwa ini perjalanan nggak akan mudah gitu, kebanting-banting, ada batasan runway, cash flow yang terbatas segala macam itu harus adrenalinnya perlu ada gitu. Founders kan begitu Pak ya. Nah, cuma memang mengkombinasikan memang perlu ada fresh blood gitu ya, yang punya pengalaman di sisi pengembangan entrepreneurship, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk leverage asset sama capability itu juga sangat membantu ternyata kalau ada orang dari yang sudah punya pengalaman gitu. Kan knocking the right doors gitu kan juga jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih agile gitu ya, kira-kira gitu. Mereka part time di Indiko atau di benar-benar full time. Jadi kalau dia gitu. Jadi misalnya dulu dia karyawan Telkomsel ya. Begitu dia harus pilih gitu. Kamu usah rekrut ke Indiko tapi kamu berarti keluar dari Telkomsel pindah ke Indiko gitu ya. Atau ada yang 50-50 dia di sini masih kerja, di sini juga kerja juga. Jadi ada yang ditempatkan, ada yang memang direkrut full gitu. Rekrut full itu dari dalam Telkomsel sendiri atau dari luar? Ya kan tadi fresh blood tadi kan. Betul, fresh blood. Nah, kalau yang dari dalam tuh ditempatkan berarti penugasan ya. Jadi dicari karyawan di Telkomsel yang kira-kira punya founders mentality tadi, kemudian ditugaskan untuk bekerjanya di Indiko. Ada yang model ini nggak? Jadi kalau itu kan penugasan kan ya, gue nggak punya pilihan lah ya. Gue sebenarnya udah enak di Telkomsel, sekarang gue di Indiko lagi gitu. Bisa jadi kan separuh hati itu. Ada yang diundang itu, silakan kalau ada yang mau pindah ke Indiko. Dan itu ada yang mau? Ada yang mau. Ada dan ada yang mau. Oke. Ini menarik ya kalau udah ngomongin gini ya. Prosentase sekarang Mas. Jadi antara fresh blood, benar-benar pure dari luar, sama yang penugasan, sama yang dia inisiatif sendiri. Gue mau dong ke Indiko gitu, karena emang spiritnya ada di situ. Berapa persen? Maksudnya jadi sekarang itu sebagian besar fresh blood dari luar gitu ya, penugasan ada dan mungkin secara jumlah saat ini yang paling sedikit memang saya tidak jadi karyawan Telkomsel lagi, pure ada jadi karyawan salah satu entitas di Indiko gitu, ada juga. Itu berdasarkan penugasan atau yang willingness? Yang terakhir yang mengajukan diri? Karena keluar, Mas. Iya. Oke. Ada juga. Gitu. Oke. Mayoritas fresh blood ya? Fresh blood. Tetap ya. Ngomongin tentang founders, Mas. Ya. Kalau misalnya startup, itu kan jelas ya. Jadi kita berdua nih, kita bangun startup nih, kita founders ya. Duit kita taruh sendiri, kita jual rumah, jual sawah. Kita bangun startup gitu kan. Dan itu kan clear ya, ini ownership terhadap startup nih gue. Betul. Sampai kemudian datang investor, terdilusi gitu ya. Betul. Nah kalau di Indiko gimana tuh? Startup yang ada di Indiko tuh, foundernya siapa, ownersnya siapa, itu gimana? How do you define founders kalau itu dibuild oleh perusahaan? Sebetulnya gini, makanya definisi founders adalah dia yang pertama naruh duit, bootstrap dulu, kemudian maju do investor, susah senang, balik jungkir segala macam. Path itu memang bukan path kita. Path kita corporate build. Jadi si startup ini berangkat dari ownership-nya tuh Indiko, kemudian Indiko dilute gitu. ESOP. Kita berikan ESOP, jadi ada ESOP diberikan, kemudian Indiko dilute, kemudian kita undang eksternal investor gitu. Typically begitu Mas gitu. Jadi kalau sebenarnya pertanyaannya kan apakah misalnya eksternal rekrut ini punya skin in the game? Punya, karena dia punya ownership terhadap company-nya. ESOP tadi ya, employee stock options program. Iya, harus ada. Dan eksternal investor rata-rata meminta itu. Harus ada. Modelnya gimana nih? Apakah misalnya gini, dari manajemen, kita ada gagasan nih, kita pengen buat satu startup
gitu ya, di bidang apa gitu, misal health tech gitu misalnya. Udah nih dari holding Indico sendiri atau bahkan mungkin dari Telkomsel sendiri itu udah ada niatan nih. Ya udah ada ide lah, kita kan buat begini. Habis itu kita cari siapa nih orang-orang yang bisa mengeksekusi ini gitu. Kalau korporasi kan selalu begitu biasanya mulainya kan ya. Sementara kalau startup kan enggak, dia benar-benar bottom up banget kan ya, dari orang-orang kemudian misalnya bisa aja dari Telkomsel sendiri ada anak-anak kumpul gitu kan, punya ide, punya gagasan, terus akhirnya tuh ditangkepin dan akhirnya di-incubate malah justru di Indico. Di antara dua itu yang jadi norma di Indico yang mana tuh? Dua-duanya, Mas. Yang real kejadian itu sekarang itu dari 3 portfolio Indico, itu 2 dari diinisiasi di dalam Telkomsel terus dipindahin. Ada 1 juga buat joint venture sama eksternal. Jadi kita nyebutnya inside out sama outside in. Cuma inisiasinya dari Telkomsel semua ya? Ada yang 2, ada yang 1 benar-benar dari luar karena story-nya panjang, tapi intinya itu sebuah kita dengan Goto gitu ya. Oh, kita punya core capabilities ya, dan unfair advantage yang bisa kita inject berdua, dan itu complementary dan kita believe. Jadi inisiatifnya dari manajemen Telkomsel dong? Originally ya. Iya kan? Artinya 3-3-nya inisiatifnya dari manajemen semuanya? Kebenaran yang 3 ini diskusi awalnya sudah kejadian sebelum Indico berdiri gitu. Jadi Indico tuh dibuat jadi wadah untuk menaungi inisiatif yang sudah dilakukan buat yang 3. Tapi untuk berikutnya gimana? Berikutnya dari Indico. Cuma gini, balik lagi ya, kalau saya ngeliat dari kacamata Telkomsel. Dari kacamata Telkomsel itu sebenarnya udah ada funnel-nya, Mas, gitu ya. Kita punya ada Next Dev yang saya bilang tadi ya, Think gitu ya. Think itu wadah buat inkubasi dan akselerasi yang ada 2 gitu ya. Ada yang namanya Polaris. Jadi dari dalam Telkomselnya ada ide bisnis apa enggak gitu. Ada yang ide bisnisnya benar-benar bisnis baru, ada yang improvement of proses gitu ya. Jadi proses inovasi internal gitu yang dibangun. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, ada kemungkinan gitu dari salah satu yang tinggi itu ke depan itu nanti jadi salah satu vertikal bisnisnya di Indico gitu. Sangat mungkin ketika tapi beberapa kriterianya harus terpenuhi ya, bahwa misalnya ya tadi tuh size-nya dapat, problem to solve-nya dapat, dan ini kira-kira nih nanti kalau misalnya path-nya tuh meng-invite external investor, ini investability-nya tuh memang dapat gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ada yang dari sana jalurnya gitu. Jadi either way, ada beberapa yang di Indico juga kita lagi incubate. Di dalam Indico juga ada incubate gitu ya, slightly different dengan path-nya Think gitu ya, tapi kita facilitate juga gitu. Sekarang mungkin masih di Indico, tapi bisa jadi ke depan itu strukturnya bisa kita buat. Kalau proyeksinya Mas Andi nih, jadi ke depan ngomongin Indico, let's say 5 years from now gitu ya. Portfolionya Indico itu nanti lebih banyak yang diinisiasi oleh manajemen atau itu yang datang dari luar manajemen? Luar manajemen itu artinya bisa jadi dari karyawan, bisa jadi dari luar, benar-benar luar ekosistemnya Telkomsel gitu, bisa jadi dari anak-anak startup, anak-anak mahasiswa dan sebagainya. Wah, itu too early to tell, Mas, tapi bisa dari dua-duanya sih kalau saya lihat ya. Mungkin aja. Yang jelas, kalau berangkatnya dari realizing core and capabilities Telkomsel, oke, ini vertikal ini, gitu ya, ini right to play kita, gitu ya. Karena kan kita juga mengidentifikasi nggak semua vertikal digital yang ada di luar sana itu cocok right to play-nya sama Telkomsel. Gitu. Paling nggak kan gini, bahwa nanti harus dipilih kan iya gitu. Tapi paling nggak dari sisi visinya manajemen, gitu. Apakah visinya manajemen ini adalah, ya ini sih sebenarnya memang wadah untuk nanti supaya inisiatif manajemen untuk creating engines of growth itu ada tempatnya, yang geraknya agile gitu ya. Atau visinya bisa jadi justru kontras gitu. Justru ini adalah wadah di mana kita ingin nangkepin anak-anak muda, ide-ide brilian dari luar Telkomsel untuk kita bisa incubate dan akhirnya jadi bagian dari Telkomsel nantinya the futures gitu. Nah itu, jadi we're talking about vision ke depan gitu ya. Ya, jadi Telkomsel membentuk Indico ini kalau kita reflect balik gitu Mas ya, 28 tahun yang lalu itu sebagaimana spirit Telkom membentuk Telkomsel gitu ya. Dulu juga teknologi baru GSM buat Telkom yang sangat fix gitu kan, itu kan sebetulnya sangat inovatif gitu dan keberanian banget gitu ya. Dan the rest is history gitu. Jadi sekarang kita mau mengulangi lagi tuh history dulu gitu, dengan konteks yang lebih baru, jadi, lebih modern. Harapannya Indico ini akan melahirkan Telkomsel baru. Mengulang history lah. Mudah-mudahan. Ya. Dan impact-nya mudah-mudahan nggak cuma masalah Telkom. Itu kan impact-nya ke seluruh negeri ini. Dan masuk ke area-area yang itu non-Telkom.
non-telco, betul. ya. Iya. Malah kemana-mana menjadi solusi untuk bangsa ini di area-area yang mungkin selama ini Telkomsel nggak bisa main di sana. Betul. Gitu ya. Iya. Cakep banget. Mas Adi, makasih banget untuk waktunya. Saya belajar banyak dan mudah-mudahan teman-teman semuanya ikut menyaksikan ini jadi tambah semangat untuk ngebangun new engines of growth internal dalam perusahaan, ngebuat startup home brand, ya. Makasih, Mas. Dan ternyata itu tadi ya, bahwa justru dengan adanya Teh Winter sekarang tuh menyadarkan bahwa lu ngebangun startup yang benar itu justru malah harus ada perspektif corporate-nya dimasukkan. Disiplin, kata kuncinya di disiplin corporate-nya ya. Iya. Nggak asal bakar duit, geraknya yang penting kecepet dan lain sebagainya ya. Iya, Mas, betul. Oke. Jadi justru Kopi Startup tuh lagi dapat angin harusnya sekarang ya. Betul, Mas. Ya. Saya setuju. Ya, gitu ya. Thank you banget. Sekali lagi, hatur nuhun waktunya. Makasih Mas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.